Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah ilmu pendidikan yang disampaikan oleh nama, Hubbil Khair, MPD, INIT, 210507891 asal perguruan tinggi, STIP Darul Ulum Kota Baru Angkatan, kelompok 2-3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi, faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor dalam pendidikan. Ada 7 faktor yang perlu diperhatikan. 1. Faktor tujuan. 2. Faktor pendidik. 3. Faktor anak didik. 4. Faktor alat atau media. 5. Faktor isi atau materi pendidikan. 6. Faktor lingkungan. 7. Faktor metode. 1. Faktor tujuan. Setiap kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Setiap pekerjaan atau usaha yang tidak ada tujuannya, maka sesuatu itu tidak mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berbudi pekerti luhur. 3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Kepribadian yang mantap dan mandiri. 6. Bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. 2. Faktor pendidik. Faktor pendidik terbagi menjadi 2, yaitu pendidik secara kudrati dan pendidik secara jabatan. Pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua pendidik yang bersifat kodrati. Sebagai orang tua wajib pertama kali memberikan didikan kepada anaknya, selain asuhan, kasih sayang, perhatian. Pendidik menurut jabatan, yaitu guru-guru adalah harapan orang tua untuk kebaikan anak-anaknya. Guru adalah pahlawan bangsa untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. 3. Faktor anak didik. Anak didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. 4. Faktor alat atau media. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu yang didinginkan. Ditinjau dari segi wujudnya, maka alat pendidikan itu berupa perbuatan pendidik mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman dan hukuman-hukuman. Benda-benda lain alat bantu mencakup meja kursi belajar, papan tulis, penghapus, buku. 5. Faktor isi dan materi pendidikan. Yang termasuk dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Ada syarat utama dalam pemikiran materi pendidikan, yaitu materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. 6. Faktor lingkungan. A. Lingkungan keluarga. B. Lingkungan sekolah. C. Lingkungan masyarakat. 7. Faktor metode. Faktor metode ialah cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu pendidikan kepada anak didiknya, maka seorang pendidik harus mengetahui metode apa yang cocok untuk diajarkan agar anak didik tidak cepat bosan. Faktor ini juga sangat penting dalam suatu pendidikan. Adapun metode-metode yang biasa dipakai oleh para pendidik adalah sebagai berikut. 1. Metode ceramah, di mana pendidik menjelaskan kepada anak didik isi atau materi yang diajarkan. Biasanya metode ceramah membuat anak didik jenuh dan bosan. 2. Metode diskusi, di mana anak didik diberikan materi oleh pendidik untuk dipresentasikan, kemudian hasilnya akan didiskusikan dengan teman-teman dalam suatu kelas. 3. Metode tanya-jawab, yaitu di mana pendidik memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menanyakan apa yang tidak diketahui dalam materi pelajaran, agar pendidikan tidak menyia-nyiakan waktu untuk menjelaskan padahal anak didik sudah mengetahui apa yang dijelaskan. 4. Metode memberikan tugas. Pendidik memberikan tugas kepada anak didik, dengan begitu pendidik dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki anak didik dalam materinya. Kesimpulan dari uraian penjelasan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketujuh faktor pendidikan itu sangat penting untuk diperhatikan oleh para pendidik, agar pendidikan berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang baik juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.